البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang syurut la ilaha illallah. Indak ya nafi'kum. Apa saja dari syarat-syarat tersebut terkumpul pada bait ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Naam, mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ini 7. Walaupun pengarang bait ini menambahkan 1, wazida thaminuhal kufranu minka bima dunal ilahi minal awthani qad uliha. Tapi cukup 7 tadi yang menjadi pokok, yaitu apa? Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka 4 sudah. Mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ilmu, yakin, ikhlas, sidq, mahabbah, inqiyad, kemudian qabul. Hafal? Qabul, mahabbah, tayyib, tulis. Itu 7. Lalu bagaimana persyaratan kufur terhadap taghut? Apakah itu merupakan syarat atau bukan, Abu Abdul Razak? Dari syarat la ilaha illallah. Nah, kufur terhadap taghut sudah tercakup dalam persyaratan mahabbah. Oleh karena itulah para a'immah menjadikannya 7. Cuma akhwani fillah, bagi yang lainnya yang menyebutkan syaratnya ada 8 dengan dikhususkannya kufur terhadap taghut, ini untuk apa? Untuk semakin mempermudah. Kenapa? Karena sebagian tidak memahami bahwasanya persyaratan mahabbah itu yang namanya seorang mencintai kalimat la ilaha illallah, ikhwan. Maksudnya apa? Ya, mencintai kalimat itu dan apa yang ditunjukkan oleh kalimat itu, kemudian membuahkan amal. Dan apa? Kebalikannya, dia harus membenci yang bertentangan dengan kalimat itu. Itu namanya cinta yang sejati, ya. Mahabbah yang sebenarnya seperti itu. Mencintai kalimat itu dan membenci lawannya. Baik. Kalau ditanya, lalu apa dalil kok kalian membatasi 7 itu? Nah, membatasi bahwasanya syarat la ilaha illallah itu 7 yang disebutkan tadi. Indak Talha. Nah, tatabbu' dan istiqra', yaitu para a'immah meneliti dan menelaah dalil-dalil yang ada, ikhwan, yang berkaitan dengan la ilaha illallah, maka mereka mendapati terkumpul pada apa? Pada 7 persyaratan tadi. Nah, dan dalil-dalilnya telah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Kemudian seseorang ketika telah terpenuhi 7 syarat tersebut, maka ada hal yang harus diwujudkan, ikhwani fillah. Nah, untuk betul-betul syarat itu bermanfaat baginya. Nah, yaitu
al-istiqamah ala tauhid hatta al-mamat. Itu yang harus diwujudkan. Kenapa? Karena kalau mewujudkan syarat itu setahun 2 tahun kemudian mati di atas kekufuran, tidak istiqamah, maka tidak bermanfaat juga. Setelah terpenuhi 7 syarat itu, maka dituntut dia untuk istiqamah. Harus istiqamah di atas jalan tersebut. Oleh karena itulah para anbiya, mereka berwasiat kepada keturunan-keturunan mereka untuk keturunannya tidak mati kecuali dalam keadaan berislam. Dan juga ini merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Senantiasa diulang-ulang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipersyaratkan untuk bisa selamat ya apa? Harus istiqamah dan mati di atasnya. Maka kalau terpenuhi ini semua ikhwan, maka seorang hamba akan selamat di akhirat dan persaksian la ilaha illallah bermanfaat baginya. Tapi kalau mati di atas kekufuran, walaupun hidupnya dia telah mengusahakan atau secara zahirnya mewujudkan la ilaha illallah, tidak bermanfaat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan innamal a'mal bil khawatim. Makanya perbanyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Dan di antara sebabnya ya ketika hidup ini betul-betul mengusahakan perwujudan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita usahakan, kita berusaha terus mengoreksi, sudahkah betul-betul kita mewujudkan persaksian kita bahwasanya kita itu mempersaksikan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Ataukah kita masih jauh dari pemenuhan terhadap syarat-syarat tersebut, mulai dari ilmu, mulai dari yakin, kemudian penerimaan, ikhlas, ketundukan, kecintaan. Sudahkah itu betul-betul ada? Itu yang butuh kita terus-menerus mengoreksinya. Jika telah terwujud ikhwan, pertahankan. Apabila masih kurang, maka segera berusaha menguatkan. Bi'idznillah azza wa jal. Dengan itu semua seorang akan bisa selamat. Kemudian Syekh mengatakan, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan tafsir yang menjelaskannya, yaitu yang menjelaskan tentang kalimatut tauhid seputar makna dan konsekuensinya. Yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Tatkala Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya. Yang akan disebutkan dalam ayat ini akhwani fillah berarti penafsiran yang menjelaskan bagaimana sungguhnya makna la ilaha illallah dan hakikat la ilaha illallah yang harus diwujudkan oleh setiap muslim. Dan di sini dicontohkan tentang bagaimana Ibrahim mewujudkan kalimat tersebut. Kenapa diambil kisah tentang Ibrahim? Karena beliaulah ikhwani fillah yang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan sebagai apa? Sebagai ummah yang qanit, sebagai pemimpin yang betul-betul kokoh walaupun sendirian. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin.
Dalam satu ayat ini pujiannya banyak. Disebut ummah padahal dia sendirian. Bermakna qudwah, bermakna seorang yang diteladani. Ummatan qanitan, yaitu apa? Seorang yang betul-betul menegakkan perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, qanitan lillah. Kemudian hanifan, yaitu yang kokoh di atas tauhid. Walam yakum minal musyrikin, dan bukan termasuk orang-orang musyrik. 4. Nah, sehingga beliau dikenal dengan Abul Muwahhidin, bapaknya ahli tauhid. Sehingga dalam perkara-perkara tauhid, tidak heran kalau kemudian para ulama berdalil dengan kisah-kisah beliau, bagaimana mencontohkan kepada kita perwujudan tauhid. Perhatikan dalam ayat ini, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumih, tatkala Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya. Bapaknya disebutkan dalam surat Al-An'am, namanya siapa? Siapa nama bapak Nabi Ibrahim? Indak ya Ibrahim? Azar. Nah, bernama Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah. Bernama Azar. Dan Azar mati di atas kekufuran, enggan untuk menerima dakwah sang putra. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Sungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Sungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Perhatikan yang disebutkan pertama kali oleh Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun. Nah, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Dan ini adalah makna dari apa? La ilaha. Dalam kalimat tauhid, ya makna la ilaha, tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi. Maka harus konsekuensinya apa? Berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi. Kemudian baru ditetapkan setelahnya illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali zat yang telah menciptakanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita wajib menyerahkan peribadatan kepadanya. Naam. Dan pada illalladzi fatarani ini makna apa? Itsbat, yaitu sesuai dengan kalimat pada kalimat tauhid illallah. Makanya perkataan Ibrahim ini al-Khanifillah disebutkan di sini sebagai penafsir dan penjelas makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena pada la ilaha di sini peniadaan semua sesembahan yang hak untuk diibadahi. Yang semakna dengan perkataan Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun, berarti harus berlepas diri dari semua sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian illallah. Nah, dikecualikan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang hak untuk diibadahi. Yang dalam perkataan Ibrahim di sini beliau ungkapkan dengan perkataannya illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku. Makna fatara di sini bermakna khalaqa wa aujadani minal adam, ya, yang telah mewujudkanku, menciptakanku dari yang sebelumnya tidak ada. Dan disebutkan al-fatar ikhwani fillah, ya, dengan fi'il fatara. Kenapa tidak menggunakan khalaqa? Dikarenakan fi'il fatara, ya, al-fatar ikhwani fillah, ini adalah
kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga zat yang menciptakan dialah yang hak untuk diibadahi. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa beliau menegaskan fahadhil kalimah hiya kalimatul ikhlas lillah wa hiya al bara'atu min kulli ma'budin illa minal khaliqil ladzi fatarana. Maka kalimat ini adalah kalimatul ikhlas untuk Allah semata, yaitu berlepas diri dari semua yang diibadahi kecuali zat yang telah menciptakan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayahdin. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan memberikan hidayah kepadaku. Sayahdini, akan memberikan hidayah, maksudnya di sini hidayatut taufik. Karena hidayah ada dua jenis, hidayatul irsyad wal bayan dan hidayatut taufik. Adapun hidayat irsyad wal bayan berupa penjelasan dari para rasul dengan kitab-kitab yang diturunkan, juga penjelasan para dai. Sedangkan hidayatut taufik itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu memberikannya. Dan itulah yang dimaksud oleh Ibrahim dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada ahli tauhid. Ini jelas. Diambil istinbat dari ayat ini bahwasanya sebab di antara sebab-sebab pokok seorang mendapatkan hidayah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ada khilaf tentang siapa yang menjadikan kalimat tersebut sebagai kalimah yang baqiyah. Ada dua pendapat berhubungan dengan makna ayat ini, ya kawan. Yang pertama menyatakan bahwasanya yang menjadikan yaitu al-ja'il adalah Allah. Yaitu maksudnya Allah jadikan kalimat tauhid tersebut senantiasa ada. Tegak sampai menjelang hari kiamat kelak. Pendapat kedua menyatakan yang dimaksud wa ja'alaha fa'ilnya adalah Ibrahim. Kenapa? Karena konteks ayat berhubungan dengan beliau. Sehingga maksud untuk pendapat kedua ini yaitu Ibrahim menjadikan kalimat itu senantiasa ada pada anak keturunannya, dan menjadikan sebab usaha beliau, dakwah beliau tersebut, anak keturunan beliau terjaga dari terjatuh dalam kesyirikan. Dan kedua pendapat ini tidak saling bertentangan, ikhwani fillah. Karena Allah Subhanahu wa taala jelas memang jadikan kalimat tauhid ini kemudian senantiasa terjaga sampai menjelang tegaknya hari kiamat. Baru setelah itu semua orang-orang yang ada padanya iman akan mati dengan hembusan angin yang lembut yang menyentuh mereka, sehingga tidak tersisa kecuali manusia yang paling buruk. Disitulah tegak hari kiamat. Kemudian di sisi yang lain juga Allah Subhanahu wa taala jadikan dakwah Nabi Ibrahim senantiasa dikenang, dan anak keturunannya juga Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan. Hal ini disebutkan oleh para ulama dikarenakan dua sebab utama yang diusahakan oleh Nabi Ibrahim, ikhwan. Dan ini hendaknya kita contoh. Siapa saja menginginkan anak keturunan terjaga, anak keturunan bisa selamat walaupun kita sudah meninggal, di antara sebab utama, ikhwan fillah, hendaknya kita mengusahakan dua hal ini sebagaimana diwujudkan oleh Ibrahim. Yang pertama adalah dengan betul-betul mewasiatkan kepada anak-anak, memberikan nasihat, memberikan bimbingan untuk mereka berpegang teguh di atas tauhid. Hal ini nampak
Dalam apa? Dalam khabar-khabar yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam Al-Qur'an. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan dengan kalimat tauhid tersebut, dengan keislaman kepada anak keturunannya, demikian pula Yakub kepada anak keturunannya. Sering-sering diingatkan, Allah telah memilihkan bagi kalian agama ini, maka jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Terus ikhwan, wasiat, nasihat jangan sampai terputus. Kemudian yang kedua, doa. Jadi selain mengusahakan dengan nasihat, yang kedua mengusahakan juga dengan doa. Kenapa? Karena nasihat tidak akan bermanfaat kalau pintu hati si anak tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima. Nah, doakan untuk kebaikan anak keturunan. Bukan anak kita saja, ikhwan, tapi keturunan kita secara keseluruhan sampai seterusnya. Anak, cucu dan seterusnya. Sebagaimana Allah jaga keturunan Nabi Ibrahim, sehingga keturunan beliau ikhwan fillah keturunan yang mulia. Naam, muncul darinya para anbiya wa rasul. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ismail alaihi wassalatu wassalam. Dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala sebutkan doa-doa beliau. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini Nabi Ibrahim saja minta untuk apa? Dijadikan orang yang mampu menegakkan salat, ikhwan. Terkadang kita sudah pede, kita sudah tidak butuh lagi minta pertolongan kepada Allah untuk bisa menjadi orang yang menegakkan salat. Lihat ini Nabi Ibrahim. Di dalam doanya Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ini juga sering-sering baca, ikhwan. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang betul-betul mampu menegakkan salat dan juga anak keturunanku. Betapa sedihnya orang tua kalau sampai ada anaknya, ikhwan, yang meninggalkan salat. Dan kita tidak tahu bagaimana keadaan keturunan kita setelah kita mati. Mungkin ketika hidup masih mampu menasihati, masih mampu memaksa. Tapi kalau sudah mati bagaimana? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi harapan kita untuk bisa menjaga dan memberikan hidayah. Maka doa ini kita contoh. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Naam. Juga ketika beliau membangun Ka'bah bersama Ismail, ibadah yang agung, kemudian beliau tidak luput dari berdoa. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Betapa sayang beliau kepada anak keturunan beliau, ikhwan. Naam. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang-orang yang berislam, betul-betul muslim. Nah, bukan apa sekedar pengakuan. Jadikanlah kami berdua orang-orang yang betul-betul berserah diri kepadamu ya Allah. Kemudian juga wa min dzurriyyatina, jadikanlah keturunan kami juga orang-orang yang betul-betul muslim. Naam. Dan juga diantaranya kekhawatiran beliau terhadap anak keturunan, sehingga berdoa agar dijauhkan dari menyembah berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini doa-doa penting, ya kawan. Nah, yang sangat kita butuhkan demi keselamatan kita sendiri dan anak keturunan kita dari terjatuh dalam penyimpangan, kesyirikan dan kecelakaan. Sehingga perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim, wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Berkat doa-doa dan kegigihan beliau, Allah kabulkan. Kami jadikan pada keturunan beliau nubuwah, ya kenabian wal kitab, dan diturunkan kitab-kitab kepada mereka. Naam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam saja ketika ditanya oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, ya Nabi Allah, makana
Awalu badi amrik, wahai Nabi Allah, apa ya perkara awal perkara dirimu ya Rasul? Ya apa awal perkara dirimu? Maka beliau katakan dakwatu Abi Ibrahim, doa bapakku Ibrahim, yaitu awal beliau bisa mencapai kemuliaan yang demikian itu ya sebabnya diantaranya adalah doa nenek moyang kita, doa orang tua kita yang baik. Doa bapakku Ibrahim, karena doa ikhwan tidak akan pernah ada ruginya, apalagi doa orang tua. Maka kita yang memiliki harapan untuk keturunan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita dan seterusnya. Anak keturunan kita yang dari jalur kita banyak-banyak berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang bagus ini. Untuk bisa betul-betul mereka menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim yang sejati, ikhwan, maka sungguh tidak ada yang lebih membahagiakan kecuali anugerah tersebut. Adapun yang lainnya Allah telah menjanjikan mengenai rizki, mengenai bagaimana mereka bisa hidup, bisa mencari makan. Allah Subhanahu wa taala telah tanggung. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kalau itu tidak perlu kita khawatir. Tidak perlu kita khawatir anak turun kita nanti makan apa. Tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan tidaklah ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali atas Allah tanggungan rizkinya. Illa 'ala Allahi rizquha. Makanya kalau kita perhatikan para anbiya, tidak ada kekhawatiran sama sekali terhadap anak keturunan berhubungan dengan masalah rizki. Kenapa khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan, sudah menyatakan bahwasanya Allah lah yang menanggung. Illa 'ala Allahi rizquha. Juga dalam ayat wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Demi Rabb pemilik langit dan bumi, sungguhnya itu hak. Itu apa? Rizki sudah dibagi, itu hak. Sebagaimana kalian bisa berbicara, demikian pula kalian akan mendapatkan rizki. Jadi tidak perlu khawatir kalau masalah ini. Yang paling kita khawatirkan ikhwani fillah, bagaimana anak keturunan kita itu bisa di atas Islam yang sebenarnya, Islam yang safi, Islam yang murni, dan itulah manhaj ahli sunnati wal jamaah. Al-firqatun najiyah at-taifah al-mansurah, golongan yang selamat yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa anak keturunan kita seperti itu, dan sebelum itu semua kita sendiri bagaimana bisa istiqamah, inilah yang harus senantiasa berada di benak kita untuk terus-menerus memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mati di atasnya. Berhubungan dengan ayat ini, akhwani fillah, kalau kita simpulkan berarti ada beberapa faidah-faidah pokok. Yang pertama pada perkataan innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani, di sini adalah penafsiran dari la ilaha illallah. Ini jelas. Kemudian yang kedua, bahwasanya alasan kita harus mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan, kenapa? Dalam ayat ini bisa disimpulkan apa? Kenapa kok kita harus mengisahkan Allah dalam peribadatan? Kenapa berarti dalam ayat ini? Indah Rifki. Karena dialah yang telah menciptakan kita. Illalladzi fatarani. Ini faidah kedua. Yaitu alasan kenapa kita wajib mengisahkan Allah dalam ibadah, ya karena dialah yang telah menciptakan kita.
Nah, sehingga sebagaimana Allah satu-satunya zat yang menciptakan kita semua, maka Dia pula lah satu-satunya zat yang berhak untuk diberi peribadatan, berhak untuk kita ibadahi. Yang ketiga berarti kebalikannya, bahwasanya tanda batilnya ibadah kepada selain Allah yaitu apa? Tatkala yang diibadahi itu tidak mampu apa Adin? Tidak mampu menciptakan. Itu jelas ya, alamat batilnya peribadatan kepada selain Allah. Kenapa? Karena yang diibadahi itu tidak mampu menciptakan. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq? Apakah yang menciptakan itu seperti yang tidak mampu menciptakan? Tentunya tidak. Makanya Jubair bin Mut'im ketika mendengar ayat di surat At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, itulah awal pertama kali masuk iman ke dalam diri beliau. Kenapa? Karena betul-betul sesuai dengan logika. Manusia tidak mungkin menciptakan sendiri. Dan juga mereka yakin tidak ada berhala-berhala mampu menciptakan. Berarti Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Sehingga Dialah yang wajib untuk diibadahi. Nah, kemudian yang keempat, bahwasanya tauhid tidak akan mungkin terwujud hanya dengan beribadah kepada Allah, tapi juga dia beribadah kepada selainnya. Ya, jadi yang dituntut dari tauhid bukan hanya sekedar yang penting kamu ibadah pada Allah, walaupun juga ibadah kepada yang lain, tidak. Tapi harus mengesahkan peribadahan itu hanya untuk Allah. Berarti harus meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhwan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu menyeru untuk beribadah pada Allah, awalnya tidak ada pertentangan, tapi ketika beliau mengingkari kesyirikan, baru di situ pertentangan keras. Juga pada ayat ini jelas penggabungan antara nafi dan itsbat. Karena tidak mungkin kalimat tauhid terwujud kecuali dengan dua rukun ini, harus ada nafi dan itsbat, peniadaan dan penetapan. Apa yang ditiadakan? Abah Muhammad? Yang ditiadakan apa? Kesembahan yang hak selain Allah. Yang ditetapkan yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak diibadahi. Kemudian yang keberapa? Kelima? Keenam? Keenam atau kelima? Kelima. Baik. Kelima berarti orang yang paling sempurna dalam mewujudkan wala wal bara, dialah orang yang paling sempurna peribadatannya kepada Allah. Dan ini penting karena pada zaman ini terkadang prinsip wala wal bara ini diremehkan. Padahal yang paling sempurna peribadatannya kepada Allah ya yang paling sempurna prinsip wala dan baraknya. Makanya kita diperintahkan meneladani Nabi Ibrahim tatkala beliau tegas menyatakan innani bara'um mimma ta'budun. Harus berlepas diri dari semua peribadatan kepada selain Allah, berlepas diri dari semua agama yang pada zaman ini terus menerus dikikis untuk menyatakan agama selain Islam sebagai agama kebatilan, agama yang sesat, agama yang akan menjerumuskan dalam kesengsaraan. Ini banyak yang tidak berani. Jadi prinsip ini harus terus menerus ditumbuhkan, prinsip wala wal bara. Allah katakan tentang Nabi Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Dijadikan sebagai teladan bagi kalian pada Ibrahim dan para nabi yang lain.
tatkala mereka mengatakan kepada kaumnya, sungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa saja yang kalian ibadahi selain Allah. Jadi harus tegas, ikhwan. Kalau urusan syirik, urusan beribadah kepada selain Allah, seorang hendaknya tegas. Jangan kemudian gara-gara nggak enak, gara-gara sungkan, akhirnya dia hadir dalam perkara-perkara syirik, atau perayaan-perayaan syirik. Seperti misalnya yang sebentar lagi di bulan Desember misalnya. Perayaan Natal, perayaan syirik. Bagaimana perayaan kelahiran Tuhan? Ini perayaan syirik. Tidak boleh seorang muslim sama sekali untuk andil pada sedikit pun dari acara itu. Ini contohnya. Sehingga siapapun itu, walaupun dia pegawai, berusaha untuk mencari jalan bagaimana berlepas diri dari pensuksesan acara tersebut. Wal'iyadu billah. Kemudian faedah yang ke-8, bahwasanya bara'ah minal kuffar sababun likatsirin minan ni'am. Ini penting. Kenikmatan, kebaikan yang banyak tercabut dari kaum muslimin, ikhwani fillah, di antara sebab terbesarnya ya karena lemahnya prinsip bara'ah ini. Padahal berlepas diri dari orang-orang kafir merupakan sebab banyaknya kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah. Perhatikan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim tatkala beliau berlepas diri dari bapak dan kaumnya. Allah katakan apa? Falamma i'tazalahum ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Subhanallah. Kemudian wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya. Tatkala Ibrahim meninggalkan bapak dan kaumnya, karena bapaknya sudah kafir, kemudian kaumnya sudah tidak mau menerima dakwahnya, dia tinggalkan bapak dan kaumnya serta apa saja yang mereka ibadahi selain Allah. Apa balasannya dari Allah? Wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Kami anugerahkan kepada Ibrahim Ishaq dan Yaqub, dan semuanya kami jadikan nabi. Subhanallah. Rizki bukan? Rizki akhwat. Rizki yang sangat besar, memiliki keturunan nabi. Kemudian kami anugerahkan kepada mereka dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka lisana sidqin 'aliyah, yaitu senantiasa disebut-sebut dengan sebutan yang bagus di generasi berikutnya. Kita tidak pernah menyebut Ibrahim dengan kejelekan, tidak menyebut Ishak, demikian pula Yakub dengan kejelekan. Kenapa? Karena mereka para anbiya wa rasul. Dan ini nikmat, ikhwan. Maka diambil istimbat dari ini bahwasanya kuatnya seseorang ketika berlepas diri dari kesyirikan, kekufuran, dari orang-orang kufar, ini sebab nikmat. Namun pada zaman ini ketika kaum muslimin mau berlepas dari orang-orang kafir, takut diboikot, takut terhambat perekonomiannya, ini dan itu. Padahal seandainya betul-betul tegas, yakin ikhwan, akan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang melimpah. Sebagaimana pula bara'ah minal kuffar sababun lil izzi wat tamkin. Berlepas diri dari orang-orang kafir sebab kemuliaan dan kekokohan. Ini jelas. Kenapa? Karena kalau kita masih merendah di orang-orang kufar, ya akan menjadikan menjadikan kita lemah dan dihinakan. Perhatikan di akhir surat Al-Mujadalah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu ila akhiril ayah. Kemudian apa balasannya? Wa ayyadahum biruhim min. Allah Subhanahu wa taala kuatkan mereka dengan dengan pertolongan darinya. Kemudian juga sebab yang banyak
perkara yang banyak terlalaikan, bahwasanya bara'ah dari orang-orang kafir ini hakikatnya adalah perkara yang menyebabkan orang-orang kafir masuk Islam, ikhwan. Bukan kemudian ketika kita melembek. Sebagian manusia alasan agar orang-orang kafir cinta kepada Islam dengan melembek, tidak mau mengatakan mereka agama kekufuran ini dan itu, tidak mau berlepas diri. Padahal apa? Bara'ah terhadap kekufuran merupakan sebab masuknya mereka ke dalam Islam. Karena apa? Akan diketahui jelas dampak bara'ah tersebut. Oh, berarti kaum muslim memiliki izzah, memiliki kemuliaan. Agama ini agama yang kokoh, agama yang punya prinsip, agama yang punya aturan kuat. Tidak seperti agama mereka Yahudi dan Nasrani dan agama yang lainnya yang bisa berubah-ubah sesuai dengan ketetapan pemuka-pemukanya. Sebagaimana pula pada kisah terdahulu, ketika dibunuhnya pimpinan Yahudi akhwan Ka'ab bin Ashraf. Maka orang-orang Yahudi pun melemah. Melemah dan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Akhirnya apa? Menjadikan sebab mereka masuk Islam sebagiannya. Baik, barakallahu fikum. Ini beberapa poin yang bisa kita petik dari ayat tersebut, diingat-ingat. Nasallallahu azza wa jalla ayyuhfiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.